Sandiwara Sejarah Banten, Mukjizat di Tanah Cimanuk, Kisah Syekh Manshuruddin. Pandeglang, tanah para jawara, bumi tempat bersemayamnya para wali Allah. Di balik rimbunnya hutan kaki Gunung Pulau Sari, tersimpan sebuah lembaran kisah yang tak lekang oleh waktu. Suatu masa di abad ke-17 ketika Kesultanan Banten berada di puncak kejayaannya, tersebutlah seorang ulama suci yang memiliki keteguhan iman luar biasa. Beliau adalah Syekh Manshuruddin. Alkisah sekembalinya sang ulama dari tanah suci Makkah, sebuah ujian besar melanda wilayah Cimanuk. Bumi berguncang. Dari dalam perut tanah memancar sebuah mata air raksasa yang sangat liar. Air bah meluap, menyapu sawah, dan mengancam menenggelamkan seluruh perkampungan warga. Di tengah kepanikan massal dan jerit tangis warga yang putus asa, Syekh Manshuruddin berdiri tegap di tepi pusaran air yang mengamuk. Beliau menengadahkan tangan, memohon pertolongan hanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Syekh Manshuruddin, "Ya Allah, Engkaulah pemilik alam semesta ini. Jika pancaran air ini adalah ujian, maka berikanlah kami kekuatan. Namun jika ini adalah bencana, maka jinakanlah ia dengan keagungan kalimat-Mu." Dengan sisa tenaga dan karomah yang dikaruniakan ilahi, sang ulama mengambil sebuah batu hitam besar, mendekati pusat air bah, lalu menghentakkan kaki kanannya ke bumi sebanyak 7 kali sembari mengumandangkan takbir. Syekh Manshuruddin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seketika itu juga, keajaiban nyata terjadi atas izin Allah. Air bah yang semula mengamuk dahsyat, mendadak tenang dan jinak. Aliran air tersebut terkunci rapat di bawah tekanan batu hitam besar yang diinjak oleh sang ulama. Dan yang menakjubkan, di atas permukaan batu tersebut muncullah guratan-guratan suci yang menyerupai ayat-ayat Al-Quran, sebagai penanda tunduknya alam pada kalimat tauhid. Waktu terus bergulir, abad berganti abad. Namun kesakralan tanah Cimanuk tidak pernah pudar. Hingga detik ini, pusaran air tenang di situs batu Quran masih menyimpan misteri yang tak kasat mata. Para tetua adat selalu menitipkan pesan lisan yang syarat akan peringatan bagi siapa saja yang datang berkunjung. Ada satu pantangan besar yang tidak boleh dilanggar. Dilarang sombong, dilarang takabur, dan jagalah kebersihan hati. Konon kisah-kisah misteri tentang peziarah yang terkena tegur seringkali menjadi buah bibir warga lokal. Ada sebuah cerita tentang seorang pengunjung luar daerah yang datang dengan keangkuhan di hatinya, meremehkan kesucian tempat tersebut. Saat ia mencoba berenang dan mendekati batu hitam di dasar kolam, tiba-tiba kakinya terasa berat, seolah-olah ada sepasang tangan tak kasat mata yang menariknya ke dalam dasar air yang dingin. Ia terengah-engah, pandangannya menggelap, sebelum akhirnya ditolong oleh warga sekitar. Ada pula mitos tentang tantangan menahan napas sambil mengelilingi batu tersebut sebanyak 7 kali. Bagi mereka yang berniat bersih untuk bertafakur, air kolam akan terasa bersahabat dan menenangkan. Namun bagi mereka yang berniat menguji kesaktian atau sekadar pamer, pusaran air di bawah permukaan kolam konon akan membuat mereka kebingungan dan kehilangan arah di dalam air. Kejadian-kejadian luar biasa ini bukanlah untuk ditakuti, melainkan menjadi bukti nyata bahwa alam Pandeglang selalu memiliki cara sendiri untuk menegur manusia yang melupakan adab dan kesopanan. Tempat penaklukan air bah itu kini dikenal sebagai situs batu Quran Cimanuk.
sebuah bukti fisik yang nyata tentang runtuhnya kekuatan gelap dan tegaknya syiar Islam di tanah Pandeglang. Kisah ini mengingatkan kita bahwa sekencang apapun badai ujian hidup mengamuk, keteguhan iman dan kepasrahan kepada Sang Pencipta akan selalu membawa jalan keselamatan. Tujuan utama kita datang dan melihat langsung bukti fisik batu Quran ini adalah sebagai media tafakur. Kita datang untuk mengagumi kebesaran Allah yang telah menciptakan mata air abadi, serta mengambil pelajaran dari kegigihan dakwah para ulama terdahulu, seperti Syekh Manshuruddin. Air dan batu di tempat ini hanyalah sarana fisik atau wasilah alam, sedangkan sumber segala kesembuhan, keberkahan, dan pertolongan sejati mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyimak ulasan sejarah fisik dari tanah Pandeglang ini. Bagaimana tanggapanmu mengenai kisah batu Quran di Cimanuk ini? Apakah di antara teman-teman penonton ada yang sudah pernah datang langsung dan mandi di kolam pemandian purba ini? Mari kita berbagi pengalaman dan berdiskusi secara bijak di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan pada kanal ini, dan bagikan video petualangan ini ke teman-temanmu, agar kita bisa terus mengulas bukti sejarah Nusantara yang kaya akan makna. Sampai jumpa di perjalanan dokumenter selanjutnya.